Dan dibutuhkan di sini kondisi saat ini Bapak Presiden, masyarakatnya sudah keluar dari hutan ini, meninggalkan kebunnya, pondoknya dibongkar. Ya, mereka sekitar 22 orang. Ya, dan ada 72 orang di luar itu yang sudah melakukan pembagian lahan tetapi berhasil dibatalkan, dicegat oleh pemerintah desa bersama KRPH di Manggarai Timur ini. Kami berjalan di atas aturan. Nekra mau sama tahu tan deh. Mau sama tahu apa? Neka nane apa? Mau sama tahu. Tapi ini aturan. Metu laksana tugas kami disalahkan. Yo betul. Tadi aku le. Padahal mengerti lah bapak. Tadi aku le. Jadi mai kami ikut laksanakan tugas. Jadi bapak mereka harus patuhi tugas, patuhi aturan, menghargai kami punya tugas supaya jangan ada masalah. Bapak, gitu katanya. Asal bapak. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita pembahasannya cukup serius karena pembahasan ini juga menjadi hal yang sangat sensitif di masyarakat. Ya, banyak kejadian kami melakukan kegiatan hari ini, kunjungan ke sini dalam keadaan takut juga karena ini berkaitan dengan hajat hidup. Ya, kita berada di pinggir kawasan hutan. Ya, di dalam kawasan sana itu baru terjadi pengusiran secara paksa bagi masyarakat yang melakukan perambahan hutan. Ya, ternyata setelah kita datang pada hari ini, seluruh masyarakat yang melakukan perambahan hutan sudah keluar, pondok-pondok sudah dibongkar. Ya, itu yang kita lihat tadi di lokasi. Kita datang ke sini bersama petugas lapangan dari KRPH dan Bapak Kepala Desa Satar Bangkung sebagai pemimpin wilayah di hutan ini. Ya, kita ke Pak Kades. Ini Pak Kades, masyarakatnya kemana semua itu? Masyarakat yang Pak Kades pasti tahu. Masyarakat yang sudah keluar dari hutan tadi. Mereka kembali beraktivitas di mana kebun-kebun mereka yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Sementara ini mereka keluar, dan itu karena ketaatan mereka, kesadaran mereka bahwa mereka sudah melakukan kesalahan melanggar kesepakatan dengan pihak kehutanan. Ya, jadi saya merasa bangga dengan warga saya yang 20-an orang itu. Oh, 20 orang? Lebih dari 20 orang gitu. Ya, mereka, tetapi di titik yang berbeda, walaupun masih dalam kawasan hutan ini. Ada titik-titik berbeda mereka, ada yang 7 orang, satu kelompok, ada yang 13, bahkan yang kemarin itu ada 72, tetapi syukur mereka, yang 72 itu tidak sempat melakukan kegiatan, hanya sebatas patok-patok. Dan itu banyak itu dicegah dan mereka taat itu. Iya, belum terlalu banyak keringat yang keluar, tapi belum, ada belum. berapa Kalau yang orang? 72 orang itu belum, tapi yang sudah keringat cukup banyak itu yang 13 orang. Bahkan itu ada yang sudah sampai panen juga. Ada, karena sudah 4 tahun mereka melakukan kegiatan. Iya, bisa dibayangkan ini karena tuntutan ekonomi tadi. Iya, makanya saya waktu petugas UPTD Dinas Kehutanan itu mendatangi saya menyampaikan kepada mereka bahwa warga saya itu sebenarnya belum diidentifikasi brutal, tetapi saya menilai keterbatasan mereka didukung oleh tuntutan ekonomi. Begitu. Ya, ini luar biasa menurut saya Pak Kades, karena banyak di tempat-tempat lain kasus serupa juga itu sangat sulit untuk menghentikan perambahan hutan. Nah, ini di tempat-tempat lain. Ini di sini saya rasa hal yang berbeda. Mereka dengan ikhlas keluar dari tempat ini. Mungkin itu tentu juga, ada strateginya. Mungkin itu juga tergantung pendekatannya. Tapi kita sebagai orang Manggarai, sebagai orang yang beradab, berbudaya, itu pendekatannya melalui pendekatan budaya. Mungkin dengan itu warga saya ini mereka sadar
masyarakat budaya lah. Nah, sehingga mungkin dengan itu mereka saling memahami karena penyampaiannya dari hati ke hati dengan cara yang elok. Mungkin begitu sehingga membuat mereka itu merasa ya dihargai juga. Mereka keluarnya tidak menuntut apa-apa, misalnya ganti rugi, ganti keringatnya. Itu tidak. Ya, dasarnya mereka merasa bahwa kami sudah bersalah dan itu mereka mengaku kami sudah bersalah. Apapun tindakan bapak mereka, pemerintah, ya kami siap pak. Nah ini kan keluguan mereka. Ya, makanya dasar itu saya tidak menilai mereka brutal. Ya, kalau saya lihat di video waktu datang kunjungan dari petugas KRPH waktu itu sangat sangat menyedihkan. Ada salah satu itu bapak di situ nama Sasam itu. dengan ekspresinya, Ya, ya. artinya ekspresi yang wajah-wajah resah itu, Pak. Ini juga kita tanya ke yang dari KRPH-nya, Pak Leksi sebagai petugas lapangan. Ya, ini kan mereka sudah ini Pak Leksi sudah 4 tahun. Ya, mungkin kenapa baru tahu setelah 4 tahun ini baru mereka diusir? Tidak waktu pertama kali mereka melakukan perambaan itu. Jadi baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya selaku petugas lapangan yang ada di tingkat kecamatan, awal-awal memang kami melakukan kegiatan patroli rutin, sehingga pada saat waktu patroli kami sebatas pada saat itu mengidentifikasi saja, mengidentifikasi lokasi. Seiring berjalannya waktu dengan keterbatasan kami, jadi kami bukan hanya satu tempat untuk lakukan kegiatan patroli, ada beberapa titik-titik tempat yang harus kami lakukan kegiatan-kegiatan patroli. Kebetulan pada saat itu kami mendapat informasi dari masyarakat. Saat itu ya mau tidak mau kami dari tim UPT KPH pada saat itu dari Manggarai Timur turun. Setelah kami lakukan identifikasi, ternyata memang benar apa yang dilaporkan oleh masyarakat pada saat itu. Setelah itu kami lakukan semacam pendekatan budaya. Memang pada saat itu kami jalur masuknya pada saat itu kami melalui kepala desa. Dari kepala desa kami sama-sama pada saat itu turun lokasi melihat situasi seperti apa yang ada di lapangan. Ternyata memang benar pada saat itu. Setelah kami turun bahwa kerusakan hutan itu begitu tinggi, Parah ya? parah. Jadi kami dari petugas paras itu merasa sangat khawatir, Perlu mengambil sikap ya, tegas. mengambil sikap tegas karena kami terus terang saja berpikir kami selaku petugas kami berpikir jangka panjangnya Pak, karena terus terang saja bagian sini itu terus terang saja yang mengkonsumsi air bersih itu asal usulnya itu dari sini Pak. Sumber air bersih Sumber di air sini bersih, sampai ya, di pantai kota. di Itu untuk Kota. wilayah kota dan sekitarnya itu Bapak. Dan kami merasa kalaupun seandainya misalnya hutannya ada di sini itu habis, ditebang habis, bahkan mereka berani lakukan semacam buka kebun lahan dan itu adalah salah satu rasa prihatin kami sebagai petugas paras itu. Kami ngambil sebuah tindakan pada situ, kami lakukan pendekatan. ya sebagai garda terdepan Iya. menjaga hutan negara ini Iya. tentunya punya kewajiban untuk punya menjalankan kewajiban, tugas. ya. Setelah Tapi itu, di waktu itu ada perlawanan dari masyarakat. untuk pada saat itu memang tidak ada perlawanan karena memang mungkin yang pertama sekali dengan rasa kesadaran masyarakat bahwa mereka sudah melakukan sebuah kesalahan. Jadi kami ikut sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 99, setelah itu Undang-Undang nomor 18 itu tahun 2013 itu Pak. Itu karena tingkat kerusakan itu semakin tinggi ya. Jadi kami masuk dalam arti tidak dalam arti merasa diri bahwa kami sebagai petugas yang urus tentang hutan, tapi kami sebenarnya rasa prihatin itu termasuk dengan masyarakat yang ada. Karena terus terang saja tingkat kerusakan itu semakin tinggi, maka dampaknya itu semakin tinggi Pak. Itu dampak ini bukan hanya untuk mereka yang pelaku perambak, tidak. Tapi yang dampak langsung itu mereka yang bagian di hilirnya.
Iya. di hilirnya. Itu yang kita jaga, Pak. Terus terang saja kami selama ini sebenarnya melakukan mediasi secara baik-baik dengan masyarakat. Ternyata kami juga disambut baik dengan baik oleh masyarakat, karena mungkin kesadaran mereka berpikir bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang notabene bahwa itu hutan lindung. Ya. Hutan yang masuk dalam arti hutan yang sebenarnya harus kita sama-sama menjaga, melindungi. Bukan hanya kami dari pelaku ke petugas dari kehutanan, tidak. Termasuk salah satu masyarakat itu harus punya peran juga. Termasuk pemerintah yang ada di tingkat desa, termasuk pemerintah yang ada di tingkat kecamatan itu. Bahkan dari keamanan juga. Gitu. Jadi kami semua masuk dalam arti selama ini merasa sangat prihatin dengan kerusakan yang begitu besar. Saya lihat kayu-kayu itu mubasir, hanya buang-buang. Kalau dikalkulasi, Pak, terus terang saja, kalau dilihat dengan banyaknya potong-potong kayu-kayu yang masuk dalam arti ini, itu miliaran rupiah sudah rugi. Itu dari sisi ininya. Belum dari sisi Dari kerusakannya belum Pak. Iya. rusaknya air Iya. Itu. Jadi harapan kami setelah lakukan pendekatan selama ini dengan pihak pemerintah yang ada di tingkat desa, kami dari UPT Pras itu sudah melakukan semacam mediasi, dan pada saat itu dari penyidik juga sudah lakukan proses penyidikan pada saat itu, dan ya alhamdulillah memang selama lakukan proses penyelidikan berjalan dengan lancar, dan begitu juga dari SK yang melakukan kegiatan, mereka mengakui kesalahan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi begitu, Pak. ke depan tetap ada pengawasan di tempat ini. Untuk pengawasan itu, Pak, sudah pasti. Itu pasti dari kita dari kehutanan juga, dari UPT KPH itu tetap melakukan pengawasan. Bahkan mungkin nanti ada beberapa program-program mungkin yang bisa masuk di daerah-daerah yang setelah melakukan kegiatan-kegiatan penambah itu, mungkin ada penanaman istilahnya reboisasi. Ya, itu ada. Mungkin ini masih dalam. Tapi itu untuk pelestarian hutan. Ya, untuk. Tapi masyarakatnya, ini saya tanya Pak Kades ini. Setelah ini otomatis Pak Kades, masyarakatnya ya permisi mungkin kelaparan atau apa? Bagaimana mungkin? Karena mereka kehilangan penghasilan setelah keluar dari sini. Untuk terjadi kelaparan itu tidak mungkin. Karena apa? Sedikit saya menilai masyarakat itu secara pribadi, mereka terlalu nafsu begitu. Ya. Sedangkan untuk ekonomi mereka, untuk sumber ekonomi mereka yang sudah puluhan tahun mereka berada di sini dari Poso Ranaka Timur itu sudah mapan menurut ukuran saya sesuai dengan kehidupan mereka sebagai petani. Nah, itu sudah pas. Cuman mungkin itulah manusia itu selalu mau tidak puas itu kah? Tidak puas, maunya ya rambat terus dengan tidak memperhitungkan ya, hutan ada di depan mata. Ya. Saya sering memberi pemahaman kepada mereka begini, bapak-bapak, hutan itu cuman dikelola oleh pemerintah. Tanah kawasan itu dikelola oleh pemerintah. Semuanya diperuntukkan bagi kita warga. Tidak ada pemerintah Republik ini yang berniat buruk terhadap rakyatnya. Cuman pemerintah mengatur bagaimana hutan itu bisa bermanfaat bagi seluruh warga. Jadi saya sering memberikan pemahaman seperti itu pada mereka. Mungkin karena itu juga sehingga pada saat petugas datang, mereka tidak melakukan perlawanan apa-apa, cuman lebih banyak mengaku kesalahan begitu. Tapi dari sisi ekonomi saya yakin masih mapan kok. Tapi menurut saya Pak Kades dan Bapak Paleksi, ini kan mereka ini patut menjadi masyarakat contoh, sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai di pemerintah kabupaten perlu membuka mata untuk melihat masyarakat yang ada di sini. Mereka tinggal di tengah hutan, akses jalan menuju ke sini juga ya begitu sulit aksesnya, sehingga dari akses jalan itu mempersulit juga pengawasan dari tenaga-tenaga lapangan. Sehingga pemerintah yang saya bilang tadi dari pusat sampai daerah perlu memperhatikan masyarakat di sini, perlu mengapresiasi mereka mungkin dengan mengobati hatinya. Ya, keringatnya itu kan sudah banyak keluar selama 4 tahun. Ya, sekarang mereka dengan legowonya untuk
keluar dari tempat ini itu sebuah hal yang sangat patut untuk dicontohi. Ya, di tempat lain kan sulit. Ya, menurut saya pemerintah perlu memberikan modal usaha untuk mengalihkan usaha mereka itu. Jangan di tengah hutan kamu buat ini saja sebagai untuk menambah penghasilannya. Nah, permisi dulu. Itu yang menjadi harapan saya sebagai kepala wilayah. Nah, tetapi kesulitannya bagaimana saya mau publikasikan hal-hal seperti ini. Saya ada terbersit dalam lubuk hati saya bagaimana mengobati hati para warga yang melakukan pelanggaran dan dengan lapang dada mereka mengaku kesalahan. Jadi harapan saya mungkin ada perhatian pemerintah dari pusat sampai provinsi, bagaimana menghargai kejujuran mereka, mengobati hati mereka. Karena tadi saya katakan bahwa mereka melakukan ini bukan karena hal-hal apa, tetapi karena keterbatasan mereka dan tuntutan ekonomi mereka. Begitu. Jadi saya punya harapannya begitu. Tapi persoalannya di sini pintu mana? Ya, itulah. Memang sekarang program-program pemberdayaan itu sangat banyak. Ya, cuma harus tepat sasaran. Saya kira sasaran yang sangat tepat itu salah satunya untuk beberapa keluarga yang itu tadi, dengan ikhlas mereka keluar dari kebunnya. Itu mungkin program pemberdayaan mereka dikasih hewan ternak. Kamu ternak ini saja contohnya. Karena di sini kalau menjadi tempat untuk beternak, saya rasa luar biasa di sini. Mudah-mudahan saja pemerintah setelah mendengar ini, setelah melihat ini bisa ada perhatian begitu. Ya, itu mungkin Pak Leksi ya bukan hanya sekedar reboisasi hutannya, tetapi masyarakat yang keluar mereka itu diberdayakan. Atau ada program seperti itu di KRPH ini? Jadi kalau untuk program itu sih memang sih yang untuk pertama kali untuk sementara ini memang tidak ada Pak. Jadi harapan saya masuk dalam arti di situ nanti bahwa kami selaku pemerintah pasti akan buka mata Pak. Karena dengan apa yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa mereka ini dikemanakan, itu nanti otomatis bahwa pemerintah itu pasti akan buka mata. Saya yakin. Maksud dalam arti program pemerintah sebenarnya itu banyak sekali sebenarnya. Sangat banyak. Sangat banyak. Tinggal dari pihak beberapa SK-SK itu tadi kira-kira bagaimana. Saya yakin dengan melakukan istilahnya lontong leok pasti saya yakin lontong leok itu yang pertama sekali nanti itu dengan beberapa toko-toko, contohnya kayak macam misalnya yang pertama sekali toko adatnya, setelah itu toko pemerintah yang ada di tempat. Saya yakin bahwa di situ nanti bahwa pemerintah akan buka mata. Itu tergantung. Tergantung. Contoh kayak macam misalnya kegiatan-kegiatan sekarang yang mereka lakukan bahwa mereka legowo keluar. Iya, karena memang yang pertama sekali bahwa mereka sudah melakukan sebuah kesalahan. Di satu sisi juga pemerintah itu tidak akan mungkin menutup mata, Pak. Tidak akan mungkin. Mungkin dengan cara-cara lain, mungkin ada dari misalnya dari instansi-instansi lain, pasti dengan adanya publikasi seperti ini bahwa bukan hanya orang-orang kehutanan saja yang sadar dengan hal macam ini. Saya yakin bahwa kesadaran itu nanti pasti akan berantai Pak, berantai. Maksud dalam arti dari beberapa instansi-instansi lain pasti sadar dengan hal macam ini. Kira-kira yang harus mereka misalnya diberi bantuan itu seperti apa? Itu pasti akan seiring berjalan waktu Pak. Seiring berjalan waktu, maka itu program-program itu nanti pasti ada. Tapi yang pastinya kami dari kehutanan yang pertama sekali itu kami selaku petugas itu menjaga dan melindungi, melestarikan hutan. Itu bukan untuk kepentingan kami Pak, untuk kepentingan kita semua. Mau dari pusat sampai di tingkat bawah, itu kepentingan untuk kita semua Pak. Oke, Jadi harapan saya untuk kedepannya bahwa setelah kami lakukan pendekatan kemarin Pak, kami mengeluarkan surat pada situ, mereka juga terima dengan baik. Bahkan sudah 3 etape yang kami sudah lakukan. Mulai pertama sekali itu kemarin itu melakukan proses pendekatan kemarin, dan yang kedua pada saat itu lakukan proses pendekatan itu mereka mengakui kesalahan mereka. Yang ketiga bahwa mereka sudah mendapat semacam
ini Pak, maksudnya dalam Peringatan. arti peringatan dari pemerintah pada saat itu. Sudah peringatan. Iya. Dan surat peringatan itu sekarang surat kalau saya tidak salah yang kedua Bapak ya. Ya. Nah, surat yang kedua, mungkin proses untuk selanjutnya itu nanti tunggu tanggal yang ditetapkan itu. Ya. Apakah itu minggu ini atau minggu depan itu nanti pasti. Karena yang pastinya proses ini harus diselesaikan secara kekeluargaan, secara budaya dengan pemerintah desa, tokoh adat, termasuk masyarakat ASK Pramba. Harapan saya begitu Pak. Oke. Terima kasih. Jadi izinkan TV Jalanan Indonesia melapor langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi bahwa di hutan RTK 101 Kota di Kecamatan Sambil. Desa Satarwangkung, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, ya ada hal luar biasa yang terjadi. Catatan saya TV Jalanan Indonesia, yang pertama, bagaimana petugas lapangan dari KRPH ini berhasil memindahkan atau mengeluarkan atau bahasa kasarnya mengusir masyarakat yang melakukan perambaan hutan. Itu catatan pertama, apresiasi kepada petugas lapangan. Yang kedua, kepada pemerintah desa setempat ini bersama pemerintah Kecamatan Sambirampas itu melakukan pendekatan kepada masyarakat yang luar biasa, karena kami mengelilingi beberapa tempat untuk mengamati terjadinya perambaan hutan ini. Sangat sulit untuk mengusir masyarakat itu karena mereka sudah sudah punya jeripaya di hutan itu, melakukan perambaan hutan sudah beberapa tahun. Di sini sudah 4 tahun. Yang ketiga, apresiasi kepada masyarakatnya. Ya, mereka termasuk masyarakat yang sadar hukum. Ya, seperti itu. Dan dibutuhkan di sini kondisi saat ini Bapak Presiden, masyarakatnya sudah keluar dari hutan ini, meninggalkan kebunnya, pondoknya dibongkar. Ya, mereka sekitar 22 orang. Ya, dan ada 72 orang di luar itu yang sudah melakukan pembagian lahan tetapi berhasil dibatalkan, dicegat oleh pemerintah desa bersama KRPH di Manggarai Timur ini. Ya, menurut kami masyarakat yang keluar itu perlu perhatian dari pemerintah pusat. Ya, oleh Bapak Presiden sendiri, apalagi lokasi tempat ini sangat memperhatikan. Jalan akses masuknya juga sangat sulit. Ya, seperti itulah. Mereka sangat butuh perhatian dari pemerintah. Ya, untuk mengobati hatinya, keringatnya yang sudah keluar, ya, mereka sudah legowo keluar. Sehingga itulah yang perlu kami laporkan, karena kami ini hanya bisa melaporkan saja yang punya program untuk pemberdayaan masyarakat adanya di pemerintah sebagai eksekutor. Ya, mungkin banyak yang bertanya, di situ kan desa, ada dana desa dan sebagainya. Di sini adalah desa pemekaran. Ya, desa pemekaran itu belum punya dana desa operasional saja itu masih sangat terbatas, hanya untuk dapat kertas juga susah. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kades dan Pak Leksi sebagai petugas lapangan dari KRPH atas waktunya untuk TV Jalanan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Tuhan dan Amin. bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan di Desa Satarwangkung ini.